Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar daringnya. Oke, kita lanjut. Belajar bab 2 di kelas 10 ini mengenai struktur atom. Nah, sebelumnya kita belajar tentang perkembangan teori atom. Kita lanjutkan ke 3 bahasan nih. Ada subpartikel atom, rotasi atom, terus ada isotop, isobar, dan isoton. Kita bahas satu dulu. Tentang subpartikel atom. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas ya di bagian teori atom bahwa ternyata di dalam atom pun masih ada bagian-bagian yang lebih kecil dari atomnya sendiri. Jadi ada istilahnya subpartikel atom. Jadi subpartikel, jadi di dalam atom ada subnya gitu. Jadi kayak bab ada subbab gitu kan. Ya. Nah, yang pertama misalkan nih ada yang namanya elektron. Nah, elektron yang ditemukan oleh Thomson, dia memiliki lambang E sesuai dengan inisialnya. Terus dia masanya 0 SMA. SMA tuh singkatan dari satuan massa atom. Jadi semacam perubahan satuan ya. Jadi ada nilainya, kecil banget. Saking kecilnya, maka dia dianggap 0 massanya ya. Saking kecilnya dibanding subpartikel yang lain maksudnya. Terus muatannya negatif. Dan letaknya elektron itu ada di kulit atom. Subpartikel kedua ada proton. Nah, kalau proton yang ditemukan oleh Goldstein, lambangnya P, masanya 1 SMA, dihitung. Jadi kalau misalkan tadi bahwa elektron itu katanya saking kecilnya dibanding dengan subpartikel yang lain, ibaratnya gini. Jadi massa dari proton itu sekitar 1860 kali lipat dari elektron. Jadi ibaratnya 1 gram elektron itu berbanding dengan sekitar 1 kg proton massanya. Jadi terlampau jauh sehingga bisa kita abaikan untuk massa elektronnya, dianggap sama dengan 0. Jadi punya massa sesuai dengan definisi materi, tapi karena saking kecilnya dibanding subpartikel yang lain, maka dianggap tidak mempengaruhi. Dan kalau proton itu dia terletak di inti atom. Bedanya dengan elektron itu salah satunya ya. Oke, subpartikel yang terakhir itu neutron. Kalau neutron yang ditemukan oleh Chadwick, dia memiliki lambang N, massanya beda dikit, beda tipis sama proton, jadi dianggap sama-sama 1 SMA. Muatannya netral. Kalau proton kan positif ya. Kalau neutron itu netral. Jadi ada yang muatan positif itu proton, yang muatan negatif itu elektron, dan kalau yang netral itu neutron. Secara letak di dalam atom dia sama dengan proton, yaitu adanya di inti atom. Oke ya, paham ya? Kita lanjut. Kita bahas sekarang notasi atom. Nah, penampakannya seperti ini. Ini X itu maksudnya adalah lambang unsurnya ya. Terus di sini nanti ada angka-angka, dimana keterangannya kayak gini nih. Z yang di bawah itu menunjukkan nomor atom, nomor atom dari unsurnya. Terus kalau yang atas A ini adalah nomor massa, dan kalau M ini adalah muatan. Khusus untuk M ini sebenarnya belum tentu dicantumin karena tidak selalu partikel itu bermuatan. Ya, jadi mungkin ada, mungkin enggak gitu ya, tergantung nanti dalam pertanyaannya. Nah, kalau dikaitkan dengan yang namanya subpartikel, ternyata notasi ini bisa menunjukkan ketiga-tiganya gitu.
Misalkan yang pertama, proton. Kalau proton ini sama dengan nilai dari Z. Jadi nilai yang di bawah nih. Ya, ini namanya proton. Terus kalau neutron itu selisih antara A sama Z. Jadi nomor massa yang dikurang sama nomor atom. Itu neutron. Dan kalau elektron itu sama dengan Z dikurangi sama muatan. Nah, tadi katanya muatan belum tentu selalu ada. Jadi kalau muatannya nggak ada, ya berarti dianggap nol atau netral. Sehingga elektronnya bakal sama dengan proton, ya, sama-sama Z. Ya. Contoh soal nih kayak gini. Kalian diminta untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Ini salah ya, harusnya neutron. Bentar. Ini bukan, harusnya iya susah juga nih. Ya, jelek ya. Ya, jadi kalian diminta untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada unsur atau ion berikut. Di sini ada 3 nih. Ada Fe, ada Mg2+, ada Cl-, ya. Coba jawabannya gimana? Untuk yang nomor 1, Fe. Protonnya, kan tadi protonnya sama dengan Z. Z-nya itu adalah yang angka di bawah. Berarti jawabannya adalah 26. Terus, elektron, Z kurang M. Z-nya 26, M-nya, kan kalau kita lihat di notasinya nggak ada. Berarti di itu netral atau 0. Berarti 26 dikurang dengan 0 sama dengan 26 ya. Itu kan sama ya antara proton dengan elektron. Dan kalau neutron yaitu A dikurang sama Z. A-nya yang atas yang gede 56 dikurangi dengan 26 berarti 30. Nah, gitu. Gampang ya? Insya Allah gampang. Sesuai moto Bapak yang ada di learning, kimia itu mudah dan asik. Nomor 2. Oke, kita lihat Mg. Mg-nya untuk Mg dia bermuatan ya. Tuh ada plusnya, plus 2. Plus 2 atau 2 plus sama aja. Protonnya sama, yaitu sama dengan Z. Z-nya nomor yang di bawah, berarti 12. Terus elektronnya sama dengan Z min muatan, berarti 12 dikurangi sama plus 2. Min ketemu plus menjadi min, berarti 12 kurang 2 sama dengan 10 elektron. Neutronnya A min Z. A-nya yang atas, yang gede, 24 dikurangi dengan 12. Berarti sama dengan 12. Nomor terakhir, Cl min. Ada muatan berarti ya. Protonnya berarti sama dengan Z. Nomor yang di bawah berarti 17. Elektronnya berarti Z min muatan, yaitu 17 min 1. Min ketemu min, jadi plus. Berarti 17 tambah 1 sama dengan 18 elektron. Dan neutronnya A min Z berarti 35 dikurang sama 17 sama dengan 18. Ternyata gampang ya, gampang banget. Gampang banget. Oke, masih fokus. Kita lanjutkan yang terakhir yang kita bahas di kesempatan sekarang itu mengenai isotop, isobar, sama isoton. Nah, isotop dulu. Isotop itu merupakan pasangan unsur atau unsur-unsur atau kelompok unsur yang memiliki kesamaan dalam jumlah proton. Boleh kalian lihat dari ini nih, biar nanti nggak ketukar ya. Isotop, huruf terakhirnya itu adalah P. Berarti menunjukkan bahwa kan tadi P itu adalah lambang untuk proton ya. Berarti ada kesamaan di bagian proton. Karena isotop sendiri, salah satu kata dasarnya itu adalah iso, dari bahasa Latin yang bermakna sama, bukan bisa. Kalau bisa bahasa Jawa ya. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan nih, satu contoh aja ya. Ada oksigen. Oksigen di sini secara rotasi yang di atas 16 bawah 8. Dan ada juga yang atasnya 18 bawahnya 8.
ternyata di sini yang sama adalah angka 8-nya kan. Nah, flashback ke yang barusan bahwa bagian yang bawah dalam notasi itu menunjukkan nomor atom, dan nomor atom itu sama dengan proton. Berarti kesimpulannya dua unsur ini dia memiliki kesamaan dalam jumlah proton, makanya mereka masuk ke dalam pasangan isotop. Yang kedua ada yang namanya isobar. Kalau isobar simpelnya mirip ya, jadi ada yang sama. Samanya apa? Kalau di isobar itu yang sama adalah nomor massa. Nah, coba balikin lagi. Nomor massa di dalam notasi itu adanya di mana? Yaitu adanya di atas. Itu kan sama ya. Di atas nomor massanya kobalt sama nikel itu sama-sama 59 ya. Oke ya. Ini bukan berarti kalian harus hafal CONI berapa notasinya, bukan. Jadi nanti tuh kalian cuma diminta menentukan aja ini pasangan apa, atau mungkin nanti ada beberapa notasi kalian dia diminta untuk mempasangkan. Jadi nggak berarti kalian notasi setiap unsur itu harus hafal nomor massa dan nomor atomnya, nggak usah kalau itu ya. Dan yang terakhir isoton. Kalau ngelihat dari huruf terakhirnya N menunjukkan lambang neutron, sehingga kalau isoton itu yang samanya adalah jumlah neutron. Contohnya di sini adalah kalium, atasnya 39 bawahnya 19, dan kalsium atasnya 40 bawahnya 20. Kalau ngelihat dari penampakan notasi atomnya ini nggak kelihatan ada yang sama kan ya. Nomor masanya semuanya beda, nomor atom juga sama-sama beda. Sebagian mana samanya? Bagian selisih. 39 dikurangi 19 itu kan 20. Dan Ca yang 40 nomor masanya dikurangi nomor atomnya 20 juga sama dengan 20. Berarti kesimpulannya antara kalsium sama kalium mereka memiliki jumlah neutron yang sama. Ya, berarti mereka termasuk pasangan isotop. Oke. Gampang ya? Gampang ya kimia itu ternyata. Gak sesusah sesusah yang lain lah. Tetap semangat ya. Jadi coba banyak baca, semangat dalam berlatih soal. Insya Allah semuanya akan terasa mudah ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Dicoba-coba soal-soal LKS-nya dulu ya. Bapak mungkin belum menugaskan, tapi dicoba dulu aja, dicicil ya. Karena untuk bab ini, untuk bab struktur atom itu perjalanan kita masih cukup panjang. Oke, sekian. Bapak tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.